Iya Pak, ada apa Aku Pak? ada berita buat Pak Anwar. Begini Pak Anwar, istri Bapak dan teman-temannya ditangkap polisi. Mereka digerebek karena telah diketahui menjual bangkai ayam buat warga. Masya Allah, bener apa yang aku pikirkan selama ini. Kenapa Ibu? Ada apa dengan Ibu? Kita doakan, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat ibumu, nak. Desi! 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 Apa sih teriak-teriak berisik ah? Kamu keterlaluan, Desi. Buat apa kamu beli bangkai-bangkai ayam itu? Hah? Dan kamu jadi penadah. Lihat, ada ribuan bangkai-bangkai ayam di gudang. Apa maksudmu itu? Saya itu lagi berusaha cari duit lebih banyak lagi. Dengan ambil bangkai ayam, keuntungannya bisa berlipat ganda. Astagfirullahaladzim. Kamu sungguh-sungguh keterlaluan, Desi. Kamu harus hentikan semua ini. Saya berhak ambil alih kembali. Ambil alih. Sejak Mas Anwar sakit, PT di perusahaan itu sudah saya ganti. PT Berkah udah nggak ada. Udah jadi milik saya, Wina, Sari, dan Nita, sahabat-sahabat saya. Kamu ganti sesukamu. Nama pemilik PT yang sudah kurintis sejak dulu. Lihat dong, diri kamu itu udah nggak bisa apa-apa. Buktinya, perusahaan kami pegang kendali bisa berkembang dengan pesat. Benar-benar sudah keterlaluan, Desi. Bubarkan saja perusahaan kita ini. Saya juga akan mengusir kamu dari rumah saya. Karena saya udah gak bisa lagi hidup sama kamu. Dan saya udah gak peduli lagi sama Safa. Sekarang pergi dari rumah saya. Pergi! Kamu lupa daratan, Desi. Saya suamimu. Safa anakmu sedang sakit. Dan kamu tidak peduli. Satu lagi ya. Kalau sampai kamu berani bocorkan semua ini, kamu bakal nyesel. Saya akan culik Safa dan kamu gak akan pernah lagi bisa ketemu sama Safa seumur hidup kamu. Sekarang pergi! Saya akan tinggalkan rumah ini, Desi. Saya sudah peringatkan kamu, tapi kamu tidak peduli. Dan saya masih punya harga diri. Rasanya kok aneh ya? Seperti bau obat. Wah, iya. Ini pasti pakai formalin atau pengawet. Pelayan! Kenapa Pak? Ada yang bisa kami bantu? Restoran ini nggak bener, Pak. Pasti pakai MT-ren ya? Astagfirullah, nggak mungkin Pak. Kalau nggak percaya, nih. Astagfirullah. Ini ayam kita dari pemasok Pak. Kami mohon maaf Pak. Besok kita akan lapor ke bos kami Pak. Jadi cari makan lain. Kalian telah menipu kami. Katanya ayam segar dan halal. Tapi kalian tidak bisa bohongi kami. Ayam yang kalian pasok ternyata bangkai ayam. Katanya halal, ternyata penipu. Gara-gara kalian semua, usaha kami hancur. Mana buktinya saya nipu? Siapa bilang saya jual bangkai ayam? Sekarang juga kalian pergi dari tempat saya. Saya nggak terima kalian sudah jelek-jelekkan perusahaan saya. Keluar! Baik, kami akan cari data-datanya. Dan kami akan seret kalian semua ke penjara. Pokoknya mulai sekarang tidak ada kerjasama lagi antara kami dan kalian. Saya nggak peduli. Sekarang keluar! Keluar dari tempat saya! Baik kalau gitu. Keluar! Waduh, kok jadi runyam kayak gini sih? Udah dong, gak usah panik. Masih banyak pelanggan yang lain kok. Desi! Keluar kamu! Desi! Keluar! Aduh, ada apa lagi sih? Aduh, Des, jangan-jangan warga mau nuntut kita juga, Des. Iya,
mereka kelihatannya marah sekali. Kita harus selamatin diri. Aduh, gimana nih, Des? Aku takut. Udah, diam. Tenang kalian semua. Saya ini ibu RT. Apa yang kalian takutin? Masalah kecil kok dibikin takut. Ayo. Diam. Kenapa kalian ribut-ribut di rumah saya? Apa mau kalian? Hah? Kami tahu bisnis kotor kalian. Bangkai ayam yang kalian jual. Ya, benar tuh. Dan bangkai ayam direndam dengan formalin. Ya, betul. Direndam dengan formalin. Kalian ini jangan asal ngomong ya. Saya bisa kasar sama kalian. Sekarang juga kalian angkat kaki dari rumah saya. Pergi. Kami takkan pergi dari sini sebelum usaha kamu ditutup. Kalian kami tangkap. Kalian terbukti jadi penada bangkai ayam dan dijual pada masyarakat. Ya, betul. Diam. Bapak jangan asal sembarang ngomong ya. Mana buktinya? Mana? Gak ada kan? Nanti jelaskan saja di kantor. Ayo tangkap dia. Siap gak? Assalamualaikum Pak Anwar. Assalamualaikum. Iya Pak, ada apa Aku Pak? ada berita buat Pak Anwar. Begini Pak Anwar, istri Bapak dan teman-temannya ditangkap polisi. Mereka digerebek karena telah diketahui menjual bangkai ayam buat warga. Masya Allah, bener apa yang aku pikirkan selama ini. Kenapa Ibu? Ada apa dengan Ibu? Kita doakan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat ibumu, Nak. Ibu ya. Ibu. Ini semua gara-gara kamu. Iya nih. Ini semua gara-gara kamu. Kamu itu terlalu tamak, ngerti? Kita sekarang di penjara, Des. Kita jadi narapidana. Diam semuanya. Kalian gak usah khawatir. Saya akan siapkan pengacara. Saya akan bayar mahal pengacara untuk bisa loloskan kita dari kasus ini. Kita akan keluar dari penjara. Kita bebas. Benar kan apa kata saya? Benar kan? Kita ini akan bebas dari penjara. Kita ini sudah kaya, banyak uang. Apapun bisa kita beli, siapapun bisa kita beli. Bener banget, Des. Kita nggak perlu takut untuk berbuat apapun. Wow, ternyata uang itu bisa membeli segalanya ya. Iya, aku jadi makin semangat cari uang. Ternyata dengan uang kita bisa membeli apapun yang kita mau. Lalu langkah kamu selanjutnya apa, Des? Langkah saya ingin mengembangkan usaha. Saya ingin bikin pabrik pengolahan ayam yang menggunakan bahan baku ayam. Kita akan bikin sosis ayam, nugget ayam, sarden ayam, pokoknya semuanya yang berbahan dasar daging ayam. Maksud saya, bangkai ayam. Kita akan jadi pengusaha yang sukses, yang hebat. Soalnya keuntungan kita banyak banget, ya kan? Betul. Yuk, sini masuk, taruh sini semuanya. Bener kan apa kata saya? Bisnis kita akan semakin lancar, semakin sukses, dan semakin gemilang. Dan kita akan kaya raya. Setelah saya bercerai dengan Mas Anwar. Aku juga mau cerai dari suamiku. Aku juga pastinya dong. Aku akan mempertahankan karirku dari apapun juga. Kalau kamu? Aku juga, Des. Buat aku, kamu itu sekarang bukan lagi ibu RT, tapi ibu bos paling hebat sedunia. Kok aromanya kayak bau gas sih? Kalian pada ngecium nggak?
Des, coba ditengok deh. Iya, sebentar. Saya cek dulu. Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang wanita karir. Funds and Forces, dana perjuangan untuk umat Islam saat itu. Membina anak yatim piatu di mana-mana. Menyantuni orang-orang yang miskin. Membangun bisnis orang-orang yang membutuhkan perlu bantuan. Itu adalah buah tangan ibunda kita, Khadijah istri Rasulullah SAW. Jadi, silahkan kaum wanita berkarir. Silahkan kaum wanita mencari rizki. Silahkan kaum wanita keluar rumah sepanjang keluarnya itu dengan tujuan beramal saleh. Sepanjang keluarnya itu mendapat ridho dan izin dari suami. Sepanjang keluar rumahnya itu ditujukan li'alai kalimatillahi al-ulya. Silahkan ibu-ibu akan berdagang, berbisnis, akan pergi kemana, mengaji sekarang di mana-mana, silahkan lakukan. Tetapi apabila niat itu terlangkahi dan wanita keluar rumah tidak dalam rangka amal saleh, maka pantadhirus sa'ah, kehancuran masyarakat di mana-mana akan kita lihat. Sekarang kita lihat banyak kaum wanita di luar rumah yang tidak jelas apa fungsinya. Sekarang kita lihat banyak kaum ibu di luar rumah yang tidak jelas apa keinginannya. Itu semua terjadi karena salah persepsi tentang karir dan wanita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Begitulah mulianya mestinya kaum wanita di Indonesia. Demikian saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.